Di dalam ajaran agama Hindu, itu apakah Tuhan menginginkan persembahan yang mewah-mewah gitu Bapak, seperti Banten gitu? Melakukan niatnya itu sesuai dengan kemampuannya. Intinya adalah lascari, tulus ikhlas. Wahai Tuhan, hamba tidak mempunyai cukup harta untuk memujamu. Apa yang harus hamba persembah? Tuhan menjawab, sembahkanlah, tunjukkanlah kerjamu dengan baik. Jikalau engkau seorang ibu rumah tangga, bakti kepada suami, bertanggung jawab kepada anak, itu adalah berarti sudah melakukan bakti kepada Allah. Jikalau engkau seorang pekerja, bekerjalah dengan baik, dengan benar, dengan jujur, itu sudah melakukan sebuah pelayanan kepada aku. Yang namanya yadnya yang satwika, yang pertama adalah iksa. Paham yadnya itu untuk apa gitu. Tujuan yadnya itu apa? Apakah itu dewa yadnya, manusia yadnya, rasi yadnya, apa itu gitu. Kemudian yang kedua, sakti sesuai dengan kemampuan kita. Kalau melebihi kemampuan kita dan menyalahi aturan, itu tamasika yadnya. Mungkin ada yang pernah gitu untuk melaksanakan suatu acara keagamaan, mungkin boleh untuk memberikan sedikit testimoninya, biar kita juga umat sedharma juga tahu bagaimana rasanya kan. Apalagi sekarang cuacanya juga sangat mendukung gitu. Dan juga semoga Hidup Berdarah juga memberikan suasana yang indah menjadi swadharma bakti kita juga ya. Mungkin boleh untuk siapa yang mau memberikan testimoni. Om Swastiastu. Ada ibu yang sangat cantik sekali pakai baju hitam ini. Boleh Ibu, namanya siapa? Nama Sidam. Perkenalkan, nama saya Sri Natun. Mungkin di sini saya akan membagikan cerita tentang kisah saya, kenapa saya bisa terdampar di sini saat ini. Ampura Pak Prof, Pak Nyoman, terima kasih ya waktu yang diberikan kepada saya. Saya di sini adalah umat pendatang, nggih. Saya merasakan apa yang Bapak Ibu tanyakan kepada Pak Prof dan Pak Nyoman, Pak Wayan maksudnya. Saya dulu mengalami hal-hal seperti itu. Berat sekali rasanya, harus bertanya kepada siapa, kok seperti ini saya masuk di sini gitu. Kalau sekarang sih mungkin yang bagi umat pendatang akan mudah karena banyak bisa lihat di Google, bisa mendengarkan Dharma Tule, Dharma Wacana. Kalau zaman saya dulu susah. Saya mengikuti agama ini mulai tahun 1994. Nul pudul saya masuk ke sini, Bapak. Kalau di Bali, di daerah saya kan agaknya kurang paham tentang apa itu agama Hindu. Nah, jadinya suami mungkin kurang bisa menuntun saya untuk mengarahkan gimana cara membakti, apa yang harus dipelajari. Akhirnya saya belajar sendiri, Bapak. Dikasih buku, ya sudah dipelajari. Kalau saya dulu untuk belajar membuat Banten mungkin susah sekali saya. Akhirnya yang pertama saya lakukan adalah belajar tata cara persembahyangan, baru menginjak ke masalah Banten dan Majajahitan. Dan Astungkara saya menekuninya sampai sekarang, Bapak. Astungkara. Demikian mungkin testimoni dari saya. Om Santi, 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 Om. Sukses semua Bu Sri Hatun. Malah lebih lama Bu Sri Hatun daripada saya. Saya baru ikut Hindu dari 99 malahan. Dari 94. Yang lahir dari 99. Bu Sri Hatun 94 lebih lama Bu Sri Hatun malahan daripada saya. Baik, itu dari testimoni Prof. Jadi memang Bu Sri Hatun ini memang di Bali di mana Bu? Di Balinya di mana Bu Sri Hatun? Tiang di Ubud, Prof. Di Ubud. Sekarang saya jadi mahasiswanya Pak Wayan. Oh, nggih. Di Istah Santika Dharma. Nggih. Mungkin boleh ditanggapi dari Prof Stantur dulu atau mungkin Pak Mangku? Ini mumpung kita berbicara Hindu gitu. Mari kita tidak banyak membaca, tapi saya mencoba merenungkan apa sih artinya agama. Itu adalah ajaran Hindu. Coba kita selalu kita ingat, ajaran Hindu adalah wahyu Tuhan.
bukan lahir di zaman Kali Yuga, tapi sudah lahir pada zaman Kerta Yuga. Umat lain tidak tahu namanya apa Yuga-Yuga, Catur Yuga. Kita Kerta Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, dan Kali Yuga. Lahir pada zaman itu dan dinamakan Sanatana Dharma. Yang menamakan Hindu ini kan orang lain. Yang sebetulnya kita Sanatana Dharma. Yang isinya Sanatana Dharma itu adalah pengetahuan spiritual dan pengetahuan material. Makanya kita ini adalah makhluk spiritual dan makhluk material. Material apa? Badan kita. Spiritual apa? Jiwa kita. Kita sadari jiwa kita. Untuk apa agama ini adalah sebagai tuntunan perjalanan rohani dan jasmani. Sering-sering orang bilang mikirnya jasmani saja. Karena jasmani apa? Membesarkan perut sama mengisi kantong. Harta dan tahta. Bukan itu. Kita dharma. Ini adalah perjalanan rohani dan jasmani. Pendakian moral spiritual. Kita mendaki moral spiritual. Artinya apa? Kita beragama itu seperti naik gunung. Pernah naik gunung nggak? Pernah tahu orang naik gunung nggak? Kalau naik gunung gimana? Bisa dari utara, dari selatan, dari timur, dari barat, bisa nggak? Bisa kan? Yang intinya kita sampai ke puncaknya. Makin tinggi kita, makin luas pandangan kita. Makin dalam kita mempelajari agama kita, harusnya kita menjadi makin bermoral dan makin berspiritual, makin berkarakter luhur, makin makin bijak, makin toleran. Tapi bagaimana sekarang adanya? Kan banyak para tokoh agama justru tidak toleran. Artinya apa? Tidak menjalankan agama. Yang namanya agama, makin tinggi agamanya, makin dalam agamanya, makin toleran. Itulah Hindu. Untuk apa? Untuk membangun masyarakat moksardem jagatita. Yaca iti dharma. Dan supaya roh kita apa? Kembali kepada sangkan paraningnomadi itu. Jadi selama orang mengatakan dirinya saya beragama, tapi bukan menjaga kedamaian dan kerukunan dan keharmonisan, dia salah menafsirkan agama. Yakinkanlah itu, sadarilah itu. Makanya ibu tadi makin mempelajari agama itu luar biasa. Pasti ibu harus makin arif dan bijaksana. Perkataan makin santun dan menyejukkan. Perbuatan makin adil, makin baik dan mensejahterakan yang lain. Coba ingat ini. Pepohonan berbuah, untuk siapa buahnya? Apakah untuk dirinya sendiri? Bukan. Untuk yang lain. Lah sungai mengalir apa untuk dirinya? Bukan untuk dirinya. Untuk binatang, untuk pertanian, untuk apa gitu. Dan kemudian sapi memberi susu, apakah untuk dirinya? Bukan, untuk anaknya dan untuk kesehatan manusia. Dan itulah kita lahir adalah untuk kebahagiaan yang lain. Itulah Hindu. Jadi Hindu adalah mensejahterakan dan bahagiaan yang lain. Dengan apa? Dengan tadi adalah persembahan suci dengan ketulusan. Makanya ibu belajar apa tadi? Bikin canang, bikin apa? Itu sebetulnya ibu sudah menjalankan Catur Yoga Marga. Bikin canang bakti terus, rasa tulus. Bukan berarti sudah bikin canang gini sambil marah-marah, bukan begitu kan? Makin senang gitu, tulus itu artinya karma yoga marga. Ibu menyembahkan itu adalah bakti yoga marga. Ibu begini begitu artinya apa? Raja yoga marga. Dan ibu paham apa artinya Banten itu adalah jenana yoga marga. Berarti catur yoga itu yoga marga ibu sudah laksanakan. Dan ibu bisa mengukur diri, kita bisa mengukur diri, agama saya kemarin dengan sekarang bertambah apa enggak? Atau saya makin arif, makin bijak apa enggak? Selama saya makin bijak berarti agama saya makin bagus. Kalau saya sudah tambah marah, tambah iri pada tetangga, tambah apa? Agama saya hilang. Jangan menepuk diri bahwa kita beragama. Kalau menepuk diri kita beragama, kita semakin arif dan bijaksana. Perkataan kita semakin santun dan menyejukkan orang lain. Perbuatan kita semakin baik dan makin adil dan membahagiakan orang lain. Nah, itulah ukuran kita beragama. Dan itulah Hindu gitu. Itulah Hindu. Makanya di mana Hindu ada harus damai, harmonis dan sejahtera. Itu. Di mana kan Hindu harus ada dan itu. Katanya apa kalau motivator bilang kita senyum gitu kan. Kita senyum dan bergembira gitu. Kita bergembira gitu. Mungkin itu yang tambahkan. Baik. Pak Markus Rabo, mungkin kita lanjutkan ke pertanyaan dulu ya, baru nanti untuk tanggapi. Baik, kita simpulkan bahwasannya
Di mana ada Hindu, di situ ada Dharma. Nah, itu tadi. Baik, selanjutnya mungkin yang mau bertanya lagi. Baik, silakan. Dari mana dan namanya siapa? Lalu pertanyaannya bagaimana ya? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nita. Saya dari Poltekkes. Mohon maaf Mbak Nita, mungkin boleh maskernya biar dilihat, biar kelihatan cantiknya gitu kan ya. Kan ini masuk podcastnya YouTube di Cross Surabaya kan. Nah, kan kalau misalkan nggak kelihatan wajahnya kan kita juga nggak tahu orang mana yang nanya gitu. Boleh. Ya harus wangi juga, benar. Siapa tahu ntar mengindah dan wangi, benar. Nggih, silakan Durus. Baik, saya izin bertanya Bapak. Di dalam ajaran agama Hindu itu apakah Tuhan menginginkan persembahan yang mewah-mewah gitu Bapak, seperti banten gitu? Nah, baik, terima kasih. Nggih, terima kasih Mbak Nita dari Poltekkes nggih. Nggih. Ya, dari Poltekkes, nggih benar. Apakah dalam agama Hindu itu para dewa-dewa atau mungkin seorang sulinggih pun itu apakah harus menentukan bahwasannya banten yang mewah-mewah nih kah? Besar-besar nih kah? Mungkin dari Pak Mangku dulu nih kali nggih. Nggih, terus Pak Mangku. Apakah umat Hindu harus melakukan persembahyangan dengan banten atau sesaji yang mewah? Tidak. Jadi baju kita beda dengan baju yang dipakai oleh Blinyoman. Beda juga ukurannya dengan baju yang dipakai oleh Jeng Sri. Beda juga ukurannya baju yang dipakai Bli Bayu, Prof Nyoman. Beda. Kemampuannya beda-beda. Melakukan niatnya itu sesuai dengan kemampuannya. Hakikat intinya adalah lascarya, tulus ikhlas. Tuhan tidak minta persembahan sesaji bebantenan dalam acara agama yang tidak mewah, tidak berlebih dan lain sebagainya. Tuhan itu punya segalanya. Hyang Widi itu adalah punya segalanya. Tadi yang mengatakan di depan bahwa Hyang Widi itu adalah subjek, pemilik dan sekaligus objek bakti daripada umat manusia. Objek karma daripada umat manusia. Objek jenana bagi umat manusia. Objek yoga bagi umat manusia. Tetapi kalau umat manusia mengaturkan bakti kepada Hyang Widi sangat sederhana, kecil sekali, padahal di dalam kemampuan ekonominya sangat bagus. Dia dikatakan orang yang pelit. Boleh saja dia mengaturkan sesaji yang sangat sederhana, tetapi di balik itu dibarengi dengan manusianya yang luar biasa. Melakukan punya yang sangat besar untuk mengimbangi yadnya sesaji di dalam acara agama yang sangat sederhana. Karena kemampuan yang begitu lebih, yang banyak, dan orang kaya ini. Jadi dia menyeimbangkan dirinya dalam bentuk punya atau manusianya. Melakukan dana punya yang banyak. Memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Ini sangat luar biasa. Ada sebuah dialog, ini sebuah ilustrasi, sebuah dialog di mana seorang bhakta bertanya kepada Hyang Widi, Tuhan yang Maha Kuasa, wahai Tuhan, hamba tidak mempunyai cukup harta untuk memujamu, wahai Tuhan. Apa yang harus hamba persembahkan? Tuhan menjawab, ini dalam ilustrasi ya. Tuhan menjawab, sembahkanlah, tunjukkanlah kerjamu dengan baik. Jikalau engkau seorang ibu rumah tangga, bakti kepada suami, bertanggung jawab kepada anak, itu adalah berarti sudah melakukan bakti kepada aku. Jikalau engkau seorang pekerja, bekerjalah dengan baik, dengan benar, dengan jujur, itu sudah melakukan sebuah pelayanan kepada aku. Dikatakan demikian. Yadnya yang paling kecil dikatakan puspam, palam, toyam, gandam, agni. Jadi ada sekuntum bunga, sebiji buah, seteguk air itu sudah cukup bagi aku untuk sebagai sebuah persembahan bakti dari seorang bhakta atau dharmika. Jadi tidak harus dipaksakan
melakukan yadnya dengan mewah, tidak. Melakukan yadnya dengan mewah tetapi setelah itu utang. Nah, itu tidak benar. Ya. Tanah ladang, sawah ladang habis untuk melakukan yadnya demi wah, demi sebuah gengsi. Itu tidak benar. Itu yang disebut dengan raja sikayatnya atau tamas sikayatnya. Kita melakukan acara agama yang disebut dengan yadnya itu yang disebut dengan satwika yadnya. Oke. Hanya itu adik yang bisa Bapak sampaikan, barangkali Prof. Sukses semua Bangku. Silakan Prof ditanggapi. Nggih, ini karena kelihatannya Hindu itu di mana-mana kok yadnya tok isinya gitu ya. Pikirnya kok yadnya kok besar-besar gitu ya. Padahal ini sudah ada bisama, keputusan secara nasional. Yang namanya yadnya yang satwika, yang pertama adalah iksa. Paham yadnya itu untuk apa gitu. Bukan sekedar kita pokoknya kita melakukan yadnya, kita paham betul untuk apa kita melakukan yadnya itu. Tujuan yadnya itu apa? Apakah itu dewa yadnya, manusia yadnya, resi yadnya, apa itu gitu. Kemudian yang kedua sakti. Sakti sesuai dengan kemampuan kita. Kalau melebihi kemampuan kita dan menyalahi aturan, itu tamasika yadnya. Kalau kita untuk pamer lebih-lebih gitu, kita apalagi jual ini jual itu dan pamer, dan yadnya kita, kalau yadnya kita besar kita minta besar kepada Tuhan gitu, itu raja sikayatnya. Kalau satwika yadnya adalah kita sesuai dengan kemampuan dan dilakukan secara tulus. Dan desa-desa sesuai dengan tempatnya. Tempat yang bagus apa? Di mana kita sembahyang. Kalau kita sembahyang di tengah jalan yang rame-rame, bagus nggak? Enggak. Makanya kita pakai pura itu, biasanya pura ini di mana? Di tempat yang sepi. Kalau ada di puncak gunung gitu pura. Supaya di tempat sanalah. Kalau sapi itu susu mungkin di seluruh badan sapi itu ada susu. Tapi kita meres susunya di mana? Di tempatnya itu kita. Kemudian gorok susu gitu, apa? Susu gorok sapi itu di mana-mana ada darahnya. Masa gorok di kakinya? Enggak. Makanya ada tempatnya yang tepat di mana kita melakukan yadnya. Dan waktunya, saatnya. Makanya di kalender Bali atau kalender Jawa kan pasti ada waktu ini gitu. Dan kemudian tato sesuai dengan aturan. Dan yang penting kenapa kita harus meyadnya? Kita harus meyadnya enggak? Kalau kita meminjam sesuatu, kita harus mengembalikan enggak? Kalau kita mendapatkan sesuatu, kita misalnya ini Parisada dipinjami tempat di sini. Apakah Parisada tidak merasa terima kasih kepada umat Hindu yang ada di sini? Terima kasih enggak? Terima kasih kan? Kita mendapatkan kekayaan. Kekayaan dari mana? Kalau tidak ada apa? Dari Tuhan, karena kita yakin betul apa yang ada itu adalah ciptaan Tuhan. Itu hanya titipan. Makanya itu sakti itu artinya seberapa kita dikaruniai oleh Tuhan, sebesar itulah. Kalau kecil ya kecil, sedikit ya sedikit. Tidak sampai jual ini, jual itu, tidak sampai. Dan juga, makanya kemarin kan ada kita punya apa dikse 3 dikse. Dan di sana memang kita sudah tanamkan kalau ada umat datang ke Ratu Pranda gitu, adalah nak gini mestinya nak, bagaimana kemampuan anak gitu, sebetulnya kemampuannya. Karena saktinya. Bukan kalau minta ke sama Pranda minta ini, kan tidak tahu saktinya Anda tidak memberikan kemampuan. Lalu diminta yang besar-besar karena ini sabda Pandita Ratu gitu. Tidak boleh enggak kena diulang-balik kan. Kalau sudah balung begini malu kita gitu. Sawah dijual gitu, salah itu enggak. Ratu gitu sudah langsung. Jadi yang mampunya sebegini, yang begini-begini kerjanya gini sudah. Nah, itulah sebetulnya Brahmana. Itulah sebetulnya Brahmana. Itu memberikan apa? Kelembutan. Brahmana memberikan kelembutan, apanya? Pikirannya selalu arif dan bijaksana, perkataan selalu santun dan menyejukkan. Apapun yang disampaikan oleh Ratu pasti menyejukkan hati umatnya. Bukan waduh, Ratu bilang begini gitu, gimana saya cari uang di mana gitu, bukan begitu. Nah, ini artinya kenapa kita harus meyadnya? Karena kita merasa utang, rene, utang kepada Tuhan, utang kepada apa? Resi, utang kepada leluhur gitu. 3 kita harus, sebetulnya 5 utang kita gitu, alam kita. Makanya kita punya pancayatnya. Itu sebenarnya membayar utang kita. Bayar utang apa? Kita harus lebih membayar utang. Anda kalau misalnya memberikan piutang 100 dibayar 1000 gimana? Senang apa enggak?
Tidak senang. Tuhan sangat adil, tidak menolak, malah Tuhan menolak itu. Itu namanya raja sikayatnya, bukan satwikayatnya gitu. Nah ini yang sebetulnya disadari betul, bahwa kita membayar utang sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang kita dikaruniai sebesar itulah kita kembalikan. Itu adalah saksi tadi. Isa sakti saksi desa kala tatul. Oke, gitu. Oke. Baik, terima kasih Prof. Mangku. Om Swastiastu. Yang Ki Arya Putra Buana, Ketua PHDI Tandes, yang mana kegiatan yang ada di Pura Candi Cemaragung itu setiap hari Sabtu dan Minggu. Untuk kegiatan hari Sabtu kita ada persembahyangan pagi jam 8 hingga jam 12, dan malamnya di kegiatan untuk mengkemit bapak-bapak dan kegiatan-kegiatan yang lain yang bersifat keagamaan. Sedangkan hari Minggu ada kegiatan pasraman, Saraswatinam, dan Lunas Ice. Karena bagi umat sektor Tandes itu merupakan suatu kewajiban yang mana kita selalu Lunas Ice. Dan minggu malamnya kita digunakan untuk latihan sloka untuk kegiatan Sabtu Minggu yang ada di Pura Candi Cemaragung. Suksma.